Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Sahabat LC rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga kepada kita. Bahkan kalau kita ingin menghitungnya, kita tak mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah pasti kalian tak mampu menghitungnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bersyukur. Sahabat sekalian rahimakumullah, tak terasa 15 hari dari Ramadan telah berlalu. Dan kita saat ini berada di hari ke-16 di pertengahan yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ibadah dan amal soleh yang kita kerjakan sebelumnya, dan Allah beri kita taufik untuk bisa memaksimalkan di sisa-sisa Ramadan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian rahimakumullah, salah satu ibadah mulia atau amal mulia yang hendaknya menjadi perhatian seorang muslim dalam hidupnya, terlebih ketika ia berada di bulan Ramadan, yaitu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim merupakan kitab hidayah, petunjuk bagi manusia, pedoman hidup bagi seorang hamba, orang-orang yang ingin istiqamah, kebahagiaan, maka hendaknya berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka apabila datang petunjukku pada kalian, barang siapa yang mengikutinya maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengomentari ayat ini, beliau mengatakan takaffalallah atau tadammanallah liman qara'al Qur'an wattaba'a bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menjamin siapa saja yang membaca Al-Qur'an dan mengikuti petunjuknya, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Dan Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk yang luar biasa, sehingga Allah katakan dalam firman-Nya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus, lurus dalam hal akidah, lurus dalam hal amal, lurus dalam hal akhlak. Semua kebaikan ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, hendaknya seorang hamba sering-sering atau meningkatkan interaksinya dengan Al-Quran. Lantas, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim? InsyaAllah berikut ini saya akan sampaikan ada 5 cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, al-istima'u ilaihi, yaitu mendengarkan Al-Quran. Nah, mendengarkan Al-Quran merupakan salah satu cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dan hal ini termasuk ibadah yang mulia dan juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah satu hari mengatakan kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Iqra' alayyal Qur'an. Lantas Ibnu Mas'ud mengatakan, Aqra'u alaika wa alaika unzil, bacakan kepadaku Al-Qur'an. Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, apakah saya akan membacakan kepadamu Rasulullah padahal Al-Qur'an turun kepadamu? Perhatikan apa jawaban Nabi. Qal inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka
saya senang mendengar dari selainku. Dan juga Nabi SAW pernah menyimak, mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dengan demikian bahwa mendengar Al-Quran merupakan ibadah yang mendapatkan pahala. Bahkan Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Al-Quran dibaca, maka perhatikanlah, dengarkanlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita hidup di zaman yang mana murattal Al-Quran begitu banyak dan kita bisa pilih mana yang kita sukai. Maka ini satu cara yang bisa kita lakukan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan mendengarkan tilawah Al-Quran. Kemudian cara yang kedua adalah ta'allumu qiraatihi, belajar membaca Al-Quran. Ini terkhusus bagi kita yang belum lancar, belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, maka kita harus semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW telah mengatakan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan di antara bentuk belajar Al-Quran adalah belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Jangan sampai kita semangat belajar yang lain, tapi untuk Al-Quran kita kurang semangat. Ini sikap yang tidak pantas. Makanya Ramadan kesempatan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran lebih banyak. Bagi yang belum bisa baca Quran, belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah Al-Qira'ah, membaca Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran dengan cara membacanya. Atau kalau bahasa kita sekarang itu sering dikatakan dengan tilawah. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang sangat agung, terutama di bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran. Nabi SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat ganda menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan satu huruf itu, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Coba kita bayangkan betapa besarnya pahala orang-orang yang membaca Al-Quran. Hanya membaca alif lam mim, dia telah mendapatkan 30 hasanah, 30 kebaikan. Bagaimana kalau dia baca satu surat? Bagaimana kalau dia baca satu juz? Bagaimana kalau dia khatam Al-Quran? Sungguh besar pahala yang dia akan dapatkan. Nabi juga SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya, atau orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran hendaknya menjadi rutinitas kita. Jangan sampai hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Jangan sampai kita tersibukkan oleh kerjaan kita, aktivitas kita, sampai-sampai kita meninggalkan Al-Quran. Saya teringat dengan kisah seorang sahabat Nabi yang beliau dikenal dengan Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, yaitu Khalid bin Walid. Beliau satu hari pernah ketika pulang di jihadnya, beliau memegang mushaf dan menciumnya sambil menangis. Beliau mengatakan, "Jihad telah menyibukkan kami dari engkau, wahai mushaf." Bayangkan oleh kita, jihad menjadi sebab beliau kurang interaksi dengan Al-Quran. Jihad. Kalau kita sekarang barangkali kita tersibukkan oleh gadget kita, oleh HP kita, oleh medsos kita, sehingga kita tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat LC sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara interaksi yang berikutnya adalah tadabburuhu wa ma'rifatu ma'anihi. Mentadabburi Al-Quran dan juga memahami makna-makna ayat. Tadabbur bermakna merenungi, mendalami kandungan ayat Al-Quran Al-Karim. Dan tadabbur ini tidak mungkin kita lakukan tanpa kita memahami makna Al-Quran. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati."
Al-Quran yang kami turunkan kepadamu Muhammad penuh keberkahan. Agar apa? Liyadabbaru ayati. Agar ditadabburi ayat-ayatnya. Allah perintahkan kita tadabbur. Ini bermakna Allah juga perintahkan kita untuk memahami ayat Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, seorang imam mufassir mengatakan, wa fi hadza dalilun ala wujubi ma'rifati ma'ani Al-Quran. Dalam ayat ini terdapat dalil akan wajibnya memahami makna Al-Quran. Oleh karena itu, sahabat sekalian, semangat kita membaca Al-Quran itu sangat bagus. Tiap bulan kita mengkhatamkan Al-Quran itu bagus sekali. Tapi saya ingin bertanya, dari sekian lama kita membaca Al-Quran, bahkan puluhan tahun kita sudah membaca Al-Quran, yang menjadi pertanyaannya, berapa persen dari yang kita baca yang sudah kita tahu artinya? Tidak perlu jauh-jauh, coba kita tanyakan. Al-Fatihah, yang setiap hari kita baca dalam sholat minimal 17 kali, sudahkah kita tahu artinya? Atau surat yang paling pendek, Al-Kautsar, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, dan yang semisalnya, apakah kita sudah berusaha untuk memahaminya atau belum? Jika belum, Ramadan kali ini momentum yang tepat untuk kita memulai dekat dengan Al-Quran, bukan hanya sebatas tilawah, tapi juga kita naik level untuk berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Jangan sampai kita kalau membaca pesan-pesan yang lain, nggak paham, kita berusaha untuk bertanya. Nggak ngerti, kita ingin cari tahu supaya kita ngerti. Tapi kenapa Al-Quran rasanya kita tidak mau untuk berusaha memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi saya ingatkan, mari kita bersama untuk berjuang untuk lebih dekat dengan Al-Quran dengan cara kita sering memahami makna ayat Al-Quran. Paling minimal kita membaca terjemahannya. Targetkan Ramadan kali ini, kalau belum hafal, belum paham terjemah Al-Fatihah, maka targetkan insyaallah Ramadan kali ini saya akan berusaha untuk memahami dan menghafal terjemahan atau makna dari surah Al-Fatihah dan seterusnya. Ini bagian dari bentuk interaksi kita dengan Al-Quran, dan ini paling luar biasa, paling penting. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan untuk ini, bukan hanya sebatas untuk dibaca, tapi yang paling inti ditadabburi, dipahami maknanya. Lantas kemudian cara berikutnya al-amalu bil Quran, mengamalkan pesan-pesan Al-Quran. Kita sudah membaca Al-Quran, kita sudah memahami artinya, mentadabburinya, lantas kemudian kita hendaknya menerapkan, mengaplikasikan pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini penting sekali. Tidak cukup kita tahu maknanya, tahu perintahnya, tapi kita juga harus menerapkan perintah itu dalam kehidupan kita. Al-Quran itu secara umum ada 3 poin inti. Ya, Al-Quran berisi tentang akhbar, tentang berita-berita, informasi yang Allah sampaikan, baik informasi itu yang berkaitan dengan masa lalu, masa yang akan datang, dan juga tentang Allah SWT, tentang Rasulnya, tentang hari kiamat, itu semua akhbar. Maka cara kita mengamalkan informasi ini dengan cara membenarkan. Kita meyakini akan semua itu. Kemudian poin yang kedua, Al-Quran berisi perintah-perintah. Banyak perintah. Perintah berbakti kepada orang tua, perintah untuk bersikap jujur, perintah untuk berkata baik, dan banyak sekali perintah dalam Quran yang itu semuanya cara kita mengamalkan itulah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Al-imtithal, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga berisi al-awamir, larangan-larangan. Betapa banyak dalam Al-Quran itu larangan yang Allah larang agar kita menjauhinya. Nah, dengan kita membaca Al-Quran dan kita mengetahui artinya, maknanya, kita akan tahu, oh ini ternyata Allah larang, kita jauhkan. Allah misalnya larang tentang riba, larang mengumbar pandangan pada hal yang tidak benar. Allah melarang berdusta, Allah melarang zina, dan seterusnya. Itu semua larangan yang kita wajib meninggalkannya. Ini bentuk sederhananya bagaimana kita menerapkan Al-Quran. Jika di situ mengandung akhlak-akhlak yang Allah kabarkan, maka coba kita berusaha untuk berakhlak seperti akhlak
yang diajarkan dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah hifdhuhu, yaitu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran semampu kita. Dan ini level yang luar biasa. Mungkin ada orang Allah mudahkan dia untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Ada yang setengahnya, mungkin hanya Allah mudahkan dia 1 juz 30. Alhamdulillah. Tapi yang ingin saya tekankan, hendaknya kita seorang muslim punya niat, punya semangat untuk menghafal Al-Quran seberapapun dia. Kita lebih bahagia mana? Kita meninggal dunia tanpa pernah terbetik dalam jiwa kita, diri kita untuk menghafal Al-Quran meskipun sedikit. Dengan kita meninggal ternyata kita membawa semangat yang luar biasa untuk menghafal Al-Quran meskipun sedikit. Saya kira semua kita ingin meninggal dalam kondisi meskipun nggak hafid, tapi kita punya semangat untuk bersama Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Ingat, kita sampai saat ini mungkin sudah sekian tahun, puluhan tahun, sudah hafal Al-Fatihah, mungkin Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, dan yang semisalnya. Tapi apakah kita hanya mencukupkan dengan beberapa surat itu? Tidakkah kita ingin menambahkan hafalan kita mesti beberapa surat yang lainnya? Jika belum, mari kita tingkatkan semangat kita agar kita mampu menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli Al-Quran. Semoga Ramadan kali ini menjadi momentum terbaik untuk kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kita kesempatan yang panjang untuk bisa dekat dengan Al-Quran, baik mendengarkannya, mempelajari cara bacanya, mengetahui apa membacanya, mengetahui makna-maknanya, dan kemudian menerapkan kandungannya. Kemudian kita berusaha semaksimal kita untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk bisa menyelesaikan Ramadan kali ini dengan berbagai macam amal soleh. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.